Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di modul ke-8, yaitu kesetimbangan asam basa kedua, bagian ketiganya, yaitu mengenai titrasi asam dan basa. Nah, di laboratorium kita pasti mengenal alat ini, alat titrasi ya. Titrasi itu apa? Titrasi merupakan suatu metode konvensional yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam maupun konsentrasi basa. Nah, ini adalah set alat titrasinya. Ini namanya statif dan klem. Kemudian ini adalah buret, ada kerannya untuk mengalirkan larutan yang ada di dalamnya. Kemudian yang di bawah ini gelas Erlenmeyer. Lalu ini adalah magnetic stirrer. Nah, bagaimana cara kerja atau konsep dari titrasi itu? Ke dalam Erlenmeyer itu kita berikan larutan atau namanya titrat yang konsentrasinya tidak diketahui. Kemudian selain titrat juga diberikan indikator. Apa fungsi indikator ini? Untuk mengetahui perubahan warna. Lalu ke dalam buret ini juga diberikan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, namanya titran. Jadi nanti selama proses titrasi, keran yang ada di buret ini akan dibuka secara perlahan dan dialirkanlah larutannya ke dalam Erlenmeyer sambil Erlenmeyernya diaduk. Boleh diaduk menggunakan magnetic stirrer ataupun diaduk secara manual dengan cara digoyangkan. Nah, nanti setelah larutan di dalam Erlenmeyer ini berubah warna, berarti titrasinya sudah harus diakhiri dengan cara segera menutup keran buretnya. Nah, itu adalah prinsip titrasi ya. Nah, titrasi ini biasanya disebut juga sebagai reaksi penggaraman karena reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi pembentukan garam. Di bawahnya misalkan asam, di atasnya basa, berarti reaksinya nanti antara asam dan basa pasti menghasilkan garam dan air. Nah, hal penting dalam titrasi ya, ini adalah contoh gambar larutan titrasi ya. Ini sebelum dilakukan titrasi, ini saat penambahan, ini setelah melewati titik ekivalen ya. Berarti awalnya misalnya kita katakanlah ini suatu asam di dalam gelas Erlenmeyer-nya, kita berikan indikator larutannya masih bening dan keran basanya masih kita tutup. Nah, kemudian gambar kedua, keran basanya kita buka sehingga basanya mengalir ke dalam ya, ke bawahnya ya, ke dalam larutan asamnya. Nah, karena di sini tadi ada indikator, saat nanti pH-nya berubah, maka warna larutan juga akan berubah. Ini setelah banyak basa yang diberikan, perubahan warna larutannya terlihat sangat mencolok. Ada 3 hal yang harus diketahui dalam titrasi. Yang pertama, titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini adalah titik ketika terjadi perubahan warna. Berarti gambar yang kedua ini. Begitu terjadi perubahan warna, maka titrasi harus diakhiri. Oke, kemudian ada titik ekivalen, yaitu ketika telah terjadi reaksi yang sempurna. Reaksi sempurna artinya di sini mol asam yang bereaksi, mol asam yang di dalam Erlenmeyer sama dengan mol basa yang digunakan atau sama dengan mol basa yang digunakan di dalam buret ini. Itu adalah titik ekivalen. Kemudian ada indikator. Indikator di sini fungsinya untuk menunjukkan perubahan warna sebagai tanda titik akhir titrasi yang telah tercapai. Kemudian kurva titrasi. Bagian yang paling penting dari titrasi asam basa itu adalah kurva titrasi. Beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum menggambar kurva titrasi. Yang pertama yaitu pH sebelum penambahan titran. Sebelum penambahan titran artinya masih larutan yang ada di Erlenmeyer, belum ada penambahan dari larutan yang ada di dalam buret. Oke. Kemudian pH yang kedua yaitu pH sebelum titik ekivalen. Artinya setelah keran buretnya dibuka, berarti di sana sudah ada reaksi asam dan basa. Lalu pH pada titik ekivalen. Pada titik ekivalen artinya pH pada saat mol asam sama dengan mol basa. Berarti nanti di sini asam dan basanya habis bereaksi dan akan dihasilkan garam.
Berarti cara menghitung pH-nya itu adalah cara menghitung pH hidrolisis garam. Kemudian yang terakhir, pH setelah titik ekivalen, berarti setelah melewati titik ekivalen, perhitungan pH-nya itu adalah asam basa biasa. Selanjutnya kita lihat titrasi asam kuat dan basa kuat. Contohnya kalau kita mau mentitrasi 50 ml HCl yang konsentrasinya 0,1 molar dengan NaOH yang konsentrasinya 0,2 molar. Kita lihat bagaimana hubungan antara pH larutan yang dihasilkan dengan volume NaOH yang kita gunakan. Oke, ini sudah ada yang melakukan percobaannya dan ini adalah datanya. Datanya ini adalah volume NaOH, kemudian ini pH-nya. Saat volume NaOH-nya 0, berarti masih belum ada NaOH yang ditambahkan, pH-nya masih 1. Kenapa 1? 1 ini berasal dari HCl 0,1 molar. Kemudian kita tambahkan NaOH 5 ml, pH-nya perlahan-lahan akan naik menjadi 1,18. Semakin banyak volume NaOH yang ditambahkan, maka pH-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian bagaimana gambar kurva titrasinya? Kurva titrasi itu mengalurkan antara pH dan volume NaOH. Di sumbu Y itu adalah pH larutan yang dihasilkan, dan di sumbu X itu adalah volume NaOH yang digunakan. Nah, saat volumenya 0, pH-nya masih 1 di sini ya. Gambarkan garis titiknya. Lalu saat volumenya 5, pH-nya di sini ada sekitar 1,18. Nah, nanti saat volume yang digunakan itu 25, ternyata pH-nya 7. Apa artinya? Kalau pH 7 berarti dia netral. Kenapa bisa netral? Karena mol HCl-nya sama dengan mol dari NaOH, sehingga dihasilkan hanya garam. Bagaimana perhitungannya pada titik ekivalen ini? Pada titik ekivalen, mol asam sama dengan mol basa, artinya mol HCl sama dengan mol NaOH. Mol HCl-nya 50 dikali 0,1, 5 mmol. Maka mol NaOH-nya juga harus 5 mmol. Pada volume berapa mol NaOH 5 mmol ini? Berarti pada volume 25 mili. Makanya di sini pada volume 25 mili, pH-nya sama dengan 7 karena dihasilkan garam. Garamnya bersifat netral. Titrasi asam lemah dengan basa kuat. Contohnya, jika kita mentitrasi asam asetat, asam lemah dengan basa kuat, basanya adalah NaOH. Lalu kita lihat di sini, ini adalah grafiknya. Nah, dari grafik kurva titrasi ini ada 4 daerah penting. Yang pertama, ini adalah titik sebelum titrasi. Sebelum titrasi artinya masih ada asam lemah saja. pH asam lemah itu di atas 2 ya, hampir 3. Berarti di sini volume NaOH-nya masih 0. Kemudian ini adalah daerah yang kedua, lalu ini daerah yang ketiga, dan yang terakhir ini adalah daerah keempat. Daerah kedua ini adalah daerah buffer. Larutan buffer yang dihasilkan di sini adalah buffer asam. Kenapa dikatakan buffer asam? Karena di sini terdapat asam lemah, yaitu asam asetat. Nah, pada daerah buffer asam ini pH-nya berarti belum mencapai titik ekivalen. Nah, pH daerah buffernya sebelum titik ekivalen, baru nanti pH titik ekivalennya ternyata tidak sama dengan asam kuat basa kuat tadi. Kalau asam kuat basa kuat, titik ekivalennya pH-nya pada pH 7. Sedangkan asam lemah basa kuat, pH-nya akan di atas 7 karena sifat basanya lebih kuat. Ekivalennya itu sekitar 8,88. Lalu titik ekivalen yang terakhir ini adalah daerah setelah titik ekivalen, berarti pH-nya itu adalah pH basa kuatnya saja. Artinya apa? Saat 0 itu masih pH asam, saat volumenya 5 sampai sebelum 25 berarti dia akan menghasilkan larutan penyangga atau buffer. Saat volume yang digunakan NaOH yang itu tepat 25, maka di sana akan menghasilkan garam yang terhidrolisis. Kemudian pada saat volumenya lebih dari 25, berarti larutan yang dihasilkan berupa basa kuat.
Ingat daerahnya ya, asam lemah, buffer asam, hidrolisis garam basa, basa kuat. Yang C, titrasi basa lemah dan asam kuat. Contohnya 25 mili NH3 amonia, ini adalah basa lemah, dititrasi dengan HCl 0,2 molar. Konsentrasinya sama-sama 0,2 ya. Ini 25 mili, sedangkan volume HCl-nya kita variasikan. Nah, maka nanti kurva titrasinya akan seperti ini, dimulai dari atas. Kenapa dari atas? Karena NH3 itu sifatnya basa, maka pH-nya pasti di atas 7. Jadi dihitung dulu berapa pH amonia 0,2 molar. Sama seperti tadi, ada 4 daerah penting. Yang pertama ini adalah titik sebelum dilakukan titrasi. Sebelum dilakukan titrasi berarti di sini masih hanya ada basa lemah saja. Basa lemah pH-nya di atas 7 tapi tidak sampai 14. Kemudian ini adalah daerah yang kedua, daerah sebelum ekivalen, berarti di sini daerah buffer. Buffernya bersifat basa. Nah, lalu di sini adalah daerah ekivalen. Daerah ekivalen berarti mol asamnya sama dengan mol basa. 25 kali 0,2 itu 5 milimol, berarti 0,2 dikali 25 ini juga 5 milimol. pH-nya itu di bawah 7. Karena apa? Karena asamnya asam kuat. Kemudian daerah yang terakhir ini daerah setelah titik ekivalen. pH-nya adalah pH asam kuat saja. Di daerahnya di sini masih pH basa lemah, kemudian di sini daerah buffer basa, ini daerah ekivalen garam yang bersifat asam, setelah ekivalen itu daerah asam kuat. Kemudian ada indikator asam basa. Indikator asam basa seperti yang sebelumnya, fungsinya itu adalah untuk memastikan bahwa titik akhir titrasinya telah tercapai. Jadi indikator asam basa itu berupa asam organik, asam lemah yang berbeda warna dengan basa konjugasinya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah asam organik, asam lemahnya. Kemudian kalau kita larutkan ke dalam air, dia akan membentuk basa konjugasinya. Nah, warna asam organik dan warna basa konjugasinya ini berbeda, sehingga dia bisa digunakan untuk indikator dalam reaksi asam dan basa. Contohnya yang paling sering kita gunakan indikator, nah ini adalah beberapa indikator asam basa ya. Yang paling sering digunakan itu adalah bromtimol biru dan fenol merah. Karena keduanya ini bisa untuk indikator baik daerah asam maupun daerah basa. Contohnya bromtimol biru pada pH 6 itu warnanya adalah kuning. Tapi ketika pH larutan berubah menjadi 7,6, warna larutannya juga akan berubah menjadi biru. Jika ke dalam larutan tersebut kita tambahkan indikator bromtimol biru. Atau kalau kita tambahkan indikator fenol merah. Sebelum kita lakukan titrasi, pH-nya masih asam misalnya, masih asam 6,4, warna larutannya itu akan kuning. Setelah kita lakukan titrasi, pH-nya naik. pH-nya naik, maka warnanya juga akan berubah menjadi merah atau menjadi violet. Itu adalah indikator asam basa. Kemudian bagaimana pengaplikasiannya dalam titrasi asam basa? Misalkan kita ingin tahu daerah asam. Daerah asam itu rentang pH 1 sampai pH di bawah 3 ya. Berarti di sini yang paling tepat indikatornya adalah timol biru, karena timol biru ini dia sensitifnya terhadap pH antara 1, sekian sampai 2, sekian. Tapi kalau kita mau mengamati titrasi asam basa dengan daerah pH di atasnya, kita bisa menggunakan metil merah. Metil merah ini bisa untuk asam maupun basa. Kemudian kalau kita ingin mengamati pH basa ya, kita bisa menggunakan phenolphthalein. Ini contohnya. Suatu larutan kita berikan phenolphthalein. Saat pH-nya 8,2 warnanya akan bening atau tidak berwarna. Tapi saat pH-nya 10 warnanya akan menjadi pink tua ya. Atau methyl orange. Methyl orange ini untuk indikator asam.
Dari mana warnanya berubah? Dari orange yang pekat menjadi orange yang encer ya. Orange yang pekat menjadi yang encer. Lalu ini adalah bromtimol biru, daerahnya itu antara 6 sampai 7,6. Artinya bromtimol biru ini bisa digunakan untuk indikator universal. Dia bisa di daerah asam, bisa juga di daerah basa. Kemudian metil ungu ini untuk indikator di daerah asam. pH-nya 4,8 sampai 5,4. Nah, misalkan ada soal, indikator apa yang Anda gunakan dalam titrasi asam nitrit dengan KOH? Berarti cara menentukan indikator yang paling tepat itu perkirakan pH yang akan terjadi pada titik ekivalennya itu pH berapa. Nah, baru dilihat nanti kira-kira untuk pH segitu, untuk pH titik ekivalen tertentu tersebut, indikator apa yang paling tepat digunakan dengan melihat ke tabel yang sebelumnya. Coba dikerjakan sendiri latihannya. Kemudian yang keempat itu ada asam poliprotik. Asam itu ada yang monoprotik, diprotik, poliprotik ya. Kalau poliprotik itu asam yang menghasilkan lebih dari satu ion hidrogen dalam satu molekulnya. Contohnya H2CO3, H2SO3, H3PO4, H2SO4 dan lain-lain. Kita ambil satu contoh H3PO4. Jadi H3PO4 ini kalau kita uraikan, kalau kita reaksikan ke dalam air, maka ion H-nya, ion hidrogennya akan lepas satu persatu, membentuk kesetimbangan satu persatu. H3PO4 kita masukkan ke dalam air, dia akan menjadi H+ dan H2PO4-. Karena dia reaksinya kesetimbangan, pasti ada konstantanya Ka. Ka1 berarti yang kanan per kiri, itu nilainya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian H2PO4- ini kalau kita masukkan lagi ke dalam air, dia akan menjadi H+ dan HPO4-2-. Ka-nya adalah Ka2, nilainya 6,2 kali 10 pangkat min 8. Ada lagi yang ketiga HPO4-2-, dia akan terurai menjadi H+ dan PO4-3-. Ka-nya berarti Ka yang ketiga, nilainya 4,8 kali 10 pangkat min 13. Oke, karena nilai Ka-nya ini sangat jauh berbeda, -3, -8, dan -13, biasanya yang paling sering digunakan itu adalah Ka1. Sedangkan Ka2 dan Ka3-nya diabaikan saja karena nilainya sangat kecil dibandingkan Ka yang satunya. Itu ya. Lalu bagaimana dengan kurva titrasi untuk asam poliprotik? Sesuai dengan jumlah H-nya, maka asam poliprotik ini titik ekivalennya juga lebih dari 1. Kalau H-nya 2, maka titik ekivalennya 2. Contohnya ini. Kalau dia ada 2 titik ekivalen, berarti di sini adalah asamnya bervalensi 2. Kalau nanti dia ada 3 titik ekivalen, berarti asamnya bervalensi 3. Gitu ya. Itu adalah kurva titrasi untuk asam poliprotik. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal. Misalnya ada soal untuk mentitrasi 30 ml larutan asam benzoat dengan larutan NaOH, itu digunakan asam benzoatnya 30 ml. 30 ml itu molaritasnya 0,1 dengan NaOH 0,15 molar. Hitung pH awal sebelum titrasi, berarti sebelum titrasi masih asam benzoat saja. Kemudian pH setelah penambahan 12 ml basa, pH pada titik ekivalen, pH sesudah penambahan 22 ml basa, dan yang terakhir gambarkan kurva titrasinya. Oke, kita bahas. Yang pertama pH sebelum titrasi. Kalau sebelum titrasi berarti di dalamnya hanya ada asam lemah, yaitu asam benzoat. Asam benzoat ini pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu, dia akan membentuk kesetimbangan menjadi C6H5COO- dan H+. Kita gambarkan atau kita tuliskan mol atau molaritas mula-mula bereaksi dan saat setimbang. Di awalnya mula-mula asam benzoatnya ada 0,1 molar. Untuk menentukan pH-nya kita harus mengetahui konsentrasi H+. Jadi H+-nya tidak boleh langsung kita ambil 0,1 molar dari sini. Karena apa? Karena tidak semua asam benzoat terurai menjadi H+.
karena asam benzoat ini adalah asam lemah, dia reaksinya bolak-balik. Oke, untuk menentukan H plusnya kita anggaplah di sini X. Kemudian kedua ion ini juga nilainya X. Nah, agar kita tahu pH-nya, kita harus tahu dulu nilai X ini berapa. Oke, berarti sisa asamnya 0,1 min X, terbentuk ionnya, ion basa konjugasinya X, kemudian ion H plusnya juga X, karena koefisiennya sama. Nah, kita kembalikan ke kesetimbangan asam basa ini. Berarti Ka-nya itu adalah konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Nilai Ka-nya di soal ada, yaitu 6,3 kali 10 pangkat min 5. Oke, kemudian Ka-nya kita substitusi dengan konsentrasi saat setimbang. Berarti ion C6H5COO- tadi X, ion H plus juga X, dibagi C6H5COOH 0,1 min X. Itu sama dengan Ka-nya 6,3 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan pendekatan yang sebelumnya, karena konsentrasi asam itu 0,1, berarti 10 pangkat min 1, dibandingkan dengan Ka-nya 6,3 kali 10 pangkat min 5. Min 5 sama min 1 itu perbandingannya adalah 1 banding 10.000, sehingga konsentrasi asamnya ini sangat besar dibandingkan Ka-nya. Akhirnya nilai X di sini itu bisa kita abaikan. Berarti 0,1 min X itu kita anggap nilainya adalah 0,1, saking kecilnya nilai X-nya ya. Lalu kita ganti persamaan yang tadi, Ka-nya berarti ini adalah X kuadrat per 0,1 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat min 5. Kita cari nilai X. Nilai X ini sama dengan nilai H plusnya. Kalau H plusnya kita sudah dapat, kita bisa menentukan pH-nya. Oke, berarti nilai X-nya di sana adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Lalu H plusnya sama dengan X-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3. pH-nya min log H plus, berarti min log 2,5 kali 10 pangkat min 3 itu adalah 3 min log 2,5 sama dengan 2,6. Ini adalah pH awalnya sebelum dilakukan titrasi. Berarti masih pH asam lemah saja. Ini masih bisa diterima ya, karena asam lemah itu asam, maka pH-nya pasti di bawah 7. Nah, kita lanjutkan ke yang B. pH setelah penambahan 12 mili basa. Setelah penambahan 12 mili basa, kita pertama itu adalah menentukan mol zat yang terlibat. Berarti mol asam benzoatnya dari tadi tidak berubah ya kalau asamnya ya. Molaritas kali volume 0,1 dikali 30 mili, 3 milimol. Sedangkan mol NaOH-nya penambahannya hanya 12 mili, berarti 12 dikali 0,15 itu 1,8 milimol. Kita tuliskan persamaan reaksinya lengkap dengan mol-mol zat yang bereaksinya. Berarti persamaannya itu asam direaksikan dengan basa menjadi garam dan air. Asamnya mula-mula 3 milimol, basanya ada 1,8 milimol. Mana yang habis bereaksi yang paling kecil? Berarti NaOH di sini akan habis, di sini 0. Agar di sini 0, maka yang bereaksi harus 1,8. NaOH 1,8 milimol, maka asamnya juga 1,8. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Ini 1 ya. Kemudian nanti garamnya terbentuk juga 1,8 karena koefisiennya 1. Airnya kita abaikan saja karena dia fasanya liquid, tidak akan kita masukkan ke dalam kesetimbangan. Lalu sisa asamnya ada 1,2 milimol dan basa yang terbentuk, basa konjugasinya ya, atau garamnya yang terbentuk 1,8 milimol. Nah, berarti dari sini yang dihasilkan itu adalah sistem buffer. Kenapa buffer? Karena di saat setimbang yang terdapat dalam larutannya itu adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Oke. Ini ya, ini garamnya menghasilkan C6H5COO-. Berarti sama ya konsentrasi basa konjugasinya dengan garam yang di awal ini tadi. Lalu kita kembalikan ke persamaan kesetimbangan untuk asam yang sebelumnya. Ka itu adalah C6H5COO- dikalikan H plus per C6H5COOH sama dengan nilai Ka-nya ada. Lalu nilai H plusnya kita cari. H plus berarti tinggal diputar balik.
H plusnya berarti Ka dikalikan C6H5COOH per C6H5COO min. H plusnya nilai Ka nya ada, C6H5COOH nya 1,2 dari mana? Dari sisa asam ini. Kemudian C6H5COO min nya 1,8 dari mana? Dari basa konjugasinya 1,8. Didapatkanlah nilai H plusnya 4,2 kali 10 pangkat min 5. Jika H plusnya sudah didapatkan, maka kita bisa menentukan pH nya. Oke, pH nya yaitu adalah 4,37. pH sebelumnya 2,6, kemudian ditambahkan 12 mili NaOH, pH nya naik menjadi 4,37. Ya, selanjutnya pH pada titik ekivalen. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui pada titik ekivalen itu, artinya mol asam yang bereaksi sama dengan mol basanya. Nah, cara menentukannya itu adalah molaritas dikali volume dikalikan valensi asam sama dengan molaritas dikali volume dikalikan valensi basa. Harus sama ya nilainya. Oke, valensinya itu berarti kalau asam jumlah H-nya, kalau basa jumlah OH-nya. Kebetulan tadi H-nya 1, OH-nya juga 1 ya. Nah, berarti di sini molaritasnya 0,1 kali 30 asam itu adalah sama dengan 0,15 molar basa dikalikan volume basanya. Kita cari dulu volume basanya berapa. Volume basanya setelah kita hitung itu adalah 20 mili. Oke, berarti volume larutan total itu adalah volume asam ditambah volume basa sama dengan 50 ml. Mol asam benzoatnya mula-mula 3 mmol dari mana? Dari 30 dikali 0,1, 3 mmol. Kemudian mol basanya juga harus sama 3 mmol dari mana? 0,15 dikalikan 20, 3 mmol. Kita tuliskan persamaan reaksinya. Persamaan reaksi asam dan basanya, mula-mula asamnya ada 3 mmol, basanya juga 3 mmol. Berarti kedua-duanya sebagai reaksi pembatas. Artinya asam dan basanya habis. Sisa asamnya 0, sisa basanya 0, terbentuk garamnya 3 mmol. Nah, kalau yang sebelumnya buffer, karena masih ada asam lemah dan garam, untuk yang ini asam lemahnya habis, basa kuatnya habis, yang tersisa hanya garam saja. Berarti ini adalah hidrolisis garam yang bersifat basa, karena basanya kuat, asamnya lemah. Oke, C6H5COONa itu adalah garamnya. Kita ionkan di dalam air, dia akan menjadi C6H5COO- dan Na+. Yang mana yang akan mengalami hidrolisis? Nanti ion yang lemahnya ya. Oke, ini molnya 3 mmol, berarti nanti mol C6H5COO- yang mengalami hidrolisis itu juga sama 3 mmol. Oke, C6H5COO- konsentrasinya mol dibagi volumenya, molnya 3 mmol dibagi volumenya, volume total larutan 50 ml, dapatkanlah konsentrasinya 0,6 molar. Ini kita gunakan untuk yang selanjutnya, proses selanjutnya 0,6 molar konsentrasi gas. Nah, gunakan konsep kesetimbangan. C6H5COO- dia mengalami hidrolisis dalam air menjadi basa lagi dan menjadi asam dan OH-. Oke, karena dia menghasilkan OH-, berarti di sini konstanta yang kita gunakan nanti adalah Kb. Mula-mula C6H5COO- nya tadi adalah 0,6 molar, kita hitung sebelumnya. Lalu kita anggaplah yang bereaksi itu X karena kita tidak mengetahui berapa yang bereaksi. Lalu saat setimbang sisa garamnya itu 0,6 minus X, terbentuk asam lemahnya X dan basanya, basa kuatnya juga X. Garam bersifat basa karena menghasilkan ion OH-. Berarti untuk menentukan pH-nya kita harus tahu konsentrasi OH-, lalu kita cari pOH, baru nanti dari pOH kita ubah ke pH. Oke, untuk reaksi ini Kb-nya itu adalah konsentrasi kanan dibagi konsentrasi yang kiri. Abaikan H2O-nya karena fasanya liquid. Kb-nya belum ada, yang diketahui di soal hanya Ka. Berarti kita cari dulu nilai Kb-nya dengan persamaan yang sebelumnya. Kw per Ka itu sama dengan Kb. Kw konstanta kesetimbangan air 10 pangkat min 14. Ka-nya dari asam benzoat. Kemudian didapatkanlah nanti Kb-nya 1,587 kali 10 pangkat min 10. Lalu ini adalah persamaan yang di atas ya. Kita substitusi Kb-nya 1,587 kali 10 pangkat min 10 itu sama dengan X dari mana? Dari sini. OH-nya juga X dibagi 0,6 min X.
Oke, kita juga bisa menggunakan pendekatan yang sebelumnya. Karena apa? Karena konsentrasi awal garamnya itu 0,6, sangat jauh dibandingkan dengan nilai Kb-nya 1,587 kali 10 pangkat min 10. Berarti ini 6 kali 10 pangkat min 1 dibandingkan dengan 1,5 kali 10 pangkat min 10, sangat jauh nilainya, sehingga nilai X-nya itu bisa kita abaikan. 0,6 min X kita anggap 0,6. Baru selanjutnya 1,587 kali 10 pangkat min 10 dari nilai KB-nya tadi sama dengan X kuadrat per 0,6. Kita cari nilai X-nya. Nilai X itu adalah nilai OH min ini. Dapat nilai X-nya ini 9,75 kali 10 pangkat minus 6. Baru ke POH. POH-nya min log OH min. Baru nanti PH. PH-nya 14 dikurangi POH. Dapatlah PH-nya 8,99. Berarti pada saat ekivalen pH-nya itu adalah 8,99. Lalu yang D, pH sesudah penambahan 22 mili NaOH 0,15 molar. Mol asamnya tidak berubah dari awal 3 milimol. Kemudian mol basanya berubah karena sekarang yang ditambahkan sudah 22 mili. 22 dikali 0,15 3,3 milimol. Volume total larutan 30 tambah 22 52 mili. Lalu kita reaksikan reaksi asam basa seperti yang sebelumnya. Mula-mula asamnya 3 milimol, basanya 3,3 milimol. Berarti yang habis di sini adalah asamnya karena dia lebih kecil. Oke, yang habis asamnya, nanti akan tersisa basa 0,3 milimol dan garamnya 3 milimol. Oke. Setelah reaksi masih ada sisa NaOH dan C6H5COO-. Dari mana ini? Dari C6H5COO-Na. Sifat basa NaOH jauh lebih kuat daripada C6H5COO-, sehingga C6H5COO- ini bisa diabaikan walaupun molnya lebih besar. Oke, berarti kita menggunakan pH-nya berdasarkan NaOH yang tersisa saja. NaOH kalau kita jabarkan reaksinya akan searah karena dia elektrolit kuat, Na+ dan OH-. Kalau NaOH-nya 0,3 milimol, maka OH-nya juga 0,3 milimol. Kita tentukan konsentrasi OH-nya, mol dibagi volume, 0,3 dibagi 52 volume total, itu adalah 5,77 kali 10 pangkat min 3 molar. Lalu POH-nya berarti min log OH-. Nanti didapatkan pH-nya 14 dikurangi POH 11,77. Ini adalah pH setelah titik ekivalen. Oke, selanjutnya yang yang E menggambarkan kurva titrasi. Apa yang dialurkan itu adalah X volume NaOH dan Y-nya pH larutan. Volume NaOH-nya saat 0 tadi pH-nya 2,6 dari yang A ya. Yang B yang tadi NaOH-nya 12 mili, pH-nya 4,37, NaOH-nya 20 mili, pH-nya 8,99, NaOH-nya 22 mili, pH-nya 11,77. Ini adalah grafiknya, kita alurkan. Di sini adalah pH, kemudian ini adalah volume NaOH. Oke. Selamat mencoba mengerjakan soal sendiri ya. Ini adalah akhir dari pertemuan ke-8, modul ke-8, kesetimbangan asam basa yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.